Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kembali makin aktif ini sedang berbincang santai dengan anggota DPRD kita Bapak Haji Mas dari Kidang SE dari Partai Demokrat, yang mana menariknya beliau ini terbilang petahana, beberapa kali terpilih, tapi beliau tidak pernah melupakan latar belakangnya sebagai seorang pekebun dan petani. Ini menarik nih. Jadi beliau menyelingi antara aktivitas di kedewanan juga di kebun. Walaupun demikian beliau tetap berkoordinasi di sekretariat DPR. Nah, mungkin ingin ditanyakan belakangan nih, memang kan terlihat belum begitu padat nih ya aktivitas kita. Ya. Lebih banyak menghabiskan waktu di kebun. Apa yang melatar belakang itu ya? Oh baik, ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah di pertanian Pak di kebun, saya hanya sekedar membaca yang sudah. Artinya saya pernah menjadi anggota dewan di tahun 2019-2024 itu adalah garis besar bagi saya. Nah, begitu saya pindah ke partai dari Partai Berkarya, Partai Berkarya kemarin Pak tidak masuk di publik, bahwa partai itu nggak tahu gimana, mungkin mereka di atas mulai turun kerjaan kan, menggugat tidak mengurus ke KPU sehingga tidak masuk di ranah pemilihan umum. Jadi waktu itu tidak terpilih. Sebenarnya kalau kita baca bahwa mereka tidak bisa ikut di dalam pemilihan itu tidak ada namanya PAW. Nah, tapi kami disuruh membuat pernyataan bahwa mundur dari Partai Berkarya. Kita buat pernyataan di Partai Berkarya, kami di PAW saya dengan si Avanza. Ya kita terima aja karena kita mengikuti aturan partai mungkin gitu. Jadi saya di PAW 6 bulan. Nah di situ Pak, kalau saya pelajari, dewan ini tidak ada apa-apanya. Dewan ini tidak ada apa-apanya. Jadi saya secara pribadi saya tidak menyinggung orang. Saya tidak secara pribadi. Jangan selalu dibanggakan dewan. Kita terpilih, kita syukuri bahwa itu orang tangan kita dari Allah Ta'ala bahwa kita menjadi anggota dewan. Kalau kita tidak terpilih dari masyarakat, berarti kita tidak jadi anggota dewan. Udah tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada di pemerintah itu tidak ada pensiun, tidak ada uang pensiun, dan kita tidak ada. Jadi begitu kita lepas, udah kita kembali kepada masyarakat biasa. Nah, pertanyaannya, kira-kira saya anak 15 Pak, sedikit banyak ada yang sudah berkeluarga. Itu kan menjadi gumbrang kalau kita tidak berkebun. Ya. Nah, anak ini biar dia sudah punya berumah tangga, pasti keleleran minta bantu. Saya mau buat ini bantu 5 juta, bantu 10 juta. Dari mana? Dari mana? Tidak ada. Jadi kebetulan waktu saya di PAW, alhamdulillah karena saya ditokohkan di acara itu tetap juga ke depan. Ya. Jadi kita dewan Pak kissing kalau kita bukan saya main dewan enggak. Bagi saya sendiri kissing aja Pak. Wah ini dewan ini kan itu level. Ini kissingnya ini Nokia nih. Oh ini HP Cina. HP Cina dulu kissingnya bagus di depan kan itu. Ngambil duduk di depan aja. Karena kalau kita lihat bisnis apa? Saya dulu Pak kejar di dewan ini, kukira ada bisnis, kurang rame-rame. Nah sekalinya memang itu tidak ada aturan yang seperti itu. Nah jadi kalau kita tidak berkebun, apalagi kita sudah tua, masa depan itu tidak ada. Nah, terus terang aja saya tahun ini, karena saya sudah mengalami saya di PAW itu tidak ada apa-apa. Teman kita tuh belum tentu
ada bantu kita. Teman kita belum tentu negur kita yang gimana Pak kita. Itu belum tentu. Nah, apalagi bantu kita. Nah, jadi saya harapkan sampai anak saya utang makan kebun. Jangan Anda, wah aku ini makan gajiku 10 juta, di 6, 7 juta, 5 juta, itu nggak cukup. Nah, ada masanya kita makan gaji, ada masanya kita, waktu kita dipensiunkan. Kalau kamu nggak bisa berkebun, apa untuk memberi makan anak istri? Itu sampaian saya dengan anak-anak saya. Jadi kebun ini punggung negara. Jangan dianggap orang hina. Oh, jangan. Ini kebun saya Pak. Sebentar lagi digarap KBC. Ya kalau uang, mohon maaf lah. Kalau uang 1-2 miliar itu pasti, itu kebun. Nah selama saya juga ikut di dewannya, saya dibantu kebun Pak. Bantu kebun. Karena KBC dibayar. Jadi, personal saya itu dari kebun. Jadi saya kuat nih, karena sudah saya merasakan. Satu, dan lagi apabila kita tidak berkebun, ya pasti sudah ada ceritanya beras plastik, ada beras bulog. Alhamdulillah saya. Nah ini tahun saya tanam padi mayat itu 10 kaleng setengah. Kaleng minyak makan itu memang tradisi kami Kutai. Kalau nanam itu pasti dibuat di dalam kaleng minyak makan yang besar itu 10 setengah, 3 hektar lebih. Nah, sawah saya juga yang ini mau ditanam tanggal 15 Desember ini 2 hektar setengah. Kenapa? Pertanyaannya, itu tidak dimakan, dijual juga. Itu dia pasarkan karena tidak termakan loh Pak. Yang tahun depan, tahun lewat aja masih aja 7 karung. Itu penyuplainya yang ngambil ada ya beras itu ya? Berasnya aja nggak ada. Orang yang datang. Orang yang datang untuk membeli. Iya. Jadi kalau saya itu pemarketan juga. Dan saya walaupun saya berkebun, ini tadi saya dari kebun sampai Lansat Abang ke sini. Nggak pernah saya di dinas saya, di waktu dinas saya tidak datang. Yang saya kerjakan di kebun itu Jumat juga kalau waktunya kita ada undangan kita enggak kebun. Nah jadi yang jelas itu Sabtu Minggu, dari Jumat Sabtu Minggu 3 hari itu pasti saya mau pakai. Nah kalau dewan lain, teman saya lain, hari libur itu dimanfaatkan untuk libur mereka. Saya hari libur saya manfaatkan untuk saya kerja di kebun. Itu yang saya lakukan. Anaknya walaupun siapa lagi muda tapi beliau nyinso, saya masih kuat nyinso. Ini luar biasa. Dewan yang berbeda dari yang lainnya nih, figur beliau ini ya. Selalu menarik untuk kita kupas perjalanan karir politiknya juga kesehariannya. Yang jelas beliau tidak melupakan dari mana dirinya berasal, ya dari petani itu ya. Ya, jadi petani. Jadi dari petani saya beristri 2. Ya. Jadi saya tidak ada ilmu. Ya. Jadi ilmu saya jangan sampai istri saya mau lihat kain kuning maka tidak bisa. Harga kain kuning semuanya 20.000 tidak bisa dibeli. Saya bahagiakan semua dengan hasil pribadi. Itu ilmu saya. Memang istri 2 itu kalau kita hendak berbuat berpikir, Pak, tsunami Pak. Tapi alhamdulillah kita hendak. Ya mohon maaf. Iya. Demikian wawancara menarik kita terkait keseharian dan aktivitas anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Bapak Haji Mas dari kita ST. Ikuti terus perkembangan pelaporan Makin Eksis. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.